suaranya. Halo. Hai. Apa kabar semuanya? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mulaikan ibadah Pikits kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa. Ayo teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, yang masih jalan-jalan, yang masih lari-larian, ayo semuanya kembali ke tempat duduk, ambil tempat duduk masing-masing. Kita mau memuji Tuhan, tetapi kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sehingga saat ini kami kembali untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa membimbing kami, memberkati kami sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya siap untuk memuji Tuhan? Ayo yang siap lambaikan tangan, yang di rumah, yang masih lari-larian mungkin, masih jalan-jalan. Ayo semuanya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yeay, mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan, panjang sabar itu anak Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya dalam sikap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku,
dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari adik-adik semuanya dalam sikap berdoa, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik Pikit, jumpa lagi dong dengan siapa? Kakak siapa namanya? Kakak siapa? Aduh, masa lupa semua. Oke deh, kembali lagi dengan Kakak Eci di sini. Nah, hari ini Kakak Eci akan menceritakan firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Siap? Oke. Kakak mau semuanya duduk rapi. Pinter semua tuh. Nah, duduk yang rapi ya. Duduk rapi. Nggak boleh ngobrol-ngobrol sama mama papa. Nggak boleh ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sebelahnya. Nggak boleh ngobrol sama kakak atau adiknya. Tapi semuanya fokus untuk belajar firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau membahas temanya sama ya adik-adik ya, yaitu Hari Penciptaan. Nah, hari ini sudah di hari yang keberapa ini kakak tunjuk ini? Yang keberapa ini? Kelima, bener banget, kelima. Kakak mau tes deh, yang pertama, hari pertama itu Tuhan ciptakan apa? Ayo. Tuhan ciptakan, bener, terang. Hari kedua apa dong? Kakak pengen tahu hari kedua Tuhan ciptakan apa? Ayo adik-adik. 1, 2, 3 apa? Cakrawala, bener banget. Hari yang ketiga Tuhan ciptakan apa? Hari ketiga. Benar, tumbuh-tumbuhan. Hari keempat nih, hari keempat Tuhan ciptakan apa? Ayo kemarin Tuhan ciptakan apa? Iya, matahari, bulan, dan bintang, yaitu benda-benda penerang di langit. Nah, hari ini kita bahas hari yang kelima. Hari yang kelima itu tentang apa? Hayo yang tahu, ayo jawab. Kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hari apa? Benar, binatang di laut dan di udara. Nah, yang bawa Alkitab, ayo pegang Alkitabnya, kita buka bersama-sama di kitab Kejadian. Kejadian di Perjanjian Lama atau Baru? Lama dong, wah pinter-pinter semua. Ya, di Kejadian, buka ya, langsung buka, Kejadian, pasal yang pertama. Pasal 1, ayat 20 sampai 25. Ayo dibuka semuanya. Nah, sudah semua? Oke deh. Kakak akan bacakan untuk kalian, tapi kalian harus menyimak ya. Kalian harus mendengar ya. Oke deh, kakak akan membacakan Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayatnya yang ke-22. Lalu Allah berfirman, semuanya itu firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-5. Ayatnya yang ke-24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Ayatnya yang ke-25 ya adik-adik, ayatnya yang terakhir. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu apa? Baik. Terima kasih untuk adik-adik yang membaca dan mengikuti apa yang kakak bacakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, jadi hari ke-5 itu Tuhan sudah ciptakan semuanya apa yang ada di bumi ini. Jadi Tuhan sudah ciptakan terang, Tuhan sudah pisahkan lautan dan daratan, Tuhan sudah pisahkan langit dan laut, Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan sudah ciptakan benda-benda penerang. Jadi bumi itu sudah hampir selesai. Tapi apa yang kurang sih adik-adik? Ibaratnya adik-adik sudah bikin akuarium nih. Sudah ada hiasan-hiasannya, sudah ada apa ayo? Tanahnya, sudah ada airnya. Tapi akuarium itu kosong. Apa sih yang kurang? Ayo, apa yang kurang? Nah, benar banget. Ikan. Sama kalau di langit. Apa yang biasanya di langit? Binatang apa yang di langit? Nah, burung. Nah, jadi adik-adik, bumi itu sudah jadi. Tapi gak ada hewan-hewannya. Tuhan bilang, waduh sepi amat ini bumi. Kok kayak gak ada apa-apanya, sepi banget ya. Kalau adik-adik di rumah sendirian pasti rasanya sepi kan? Iya, Tuhan juga lihat bumi itu kosong. Sudah ada air, sudah ada udara, sudah ada penerang-penerangan, sudah ada tumbuh-tumbuhan. Tapi gak ada binatang, gak ada yang bergerak adik-adik. Itulah kenapa makanya Tuhan menciptakan apa yang pertama? Nah, yang berkeriapan di dalam air. Hayo, apa aja sih kakak pengen tahu hewan apa aja yang ada di dalam air? Coba kakak mau pengen tahu jawabannya kalian. Apa? Benar, ikan. Terus apa lagi? Iya, cumi-cumi, gurita, ya kan? Apalah itu kan makhluk-makhluk di dalam air itu kan. Iya, paus ya kan. Contoh-contohnya ikan apa aja yang paling besar dari yang paling kecil? Coba kakak pengen tanya, apa aja sih? Benar, paus. Gede tuh, gede banget tuh. Terus ada apa lagi? Ikan hiu. Hayo, siapa yang di sini takut ikan hiu? Kakak juga takut sih ikan hiu sih, ngeri ya. Terus habis itu apa lagi? Ikan kecil itu kayak apa? Kalau misalnya di laut itu ada ikan tuna, ada ikan tongkol ya kan. Kalau di air tawar apa kayak yang di sungai-sungai? Ikan mujair, ikan gurami. Nah, bener banget semuanya ya. Kalau nggak gitu apa lagi? Yang paling kecil deh, ikan teri. Nah, luar biasa pinter semuanya ya adik-adik ya, ikan teri paling kecil ya. Nah, Tuhan menciptakan itu semua adik-adik. Dan
Selain Tuhan menciptakan di laut, apalagi yang Tuhan ciptakan? Iya, yang ada di atas. Ini masa cuman di laut doang yang rame banyak hewan-hewan yang berkeliaran, di langit juga dong. Biar nggak sepi-sepi banget ya kan? Bener. Jadi di langit itu Tuhan ciptakan burung. Nah, Tuhan ciptakan burung. Supaya apa? Supaya menghiasi langit ini adik-adik. Nah, jangan mengharapkan kita supaya bisa terbang ya. Tidak. Yang bisa terbang cuman burung. Kita bisa terbangnya lewat pesawat. Oke, lanjut dalam firman Tuhan ya. Tapi adik-adik ada hal yang menarik. Di ayatnya yang ke-22. Yo, kakak akan bacakan. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Nah, di kalimat sebelumnya itu dikatakan di ayatnya yang ke-21 bagian yang terakhir itu dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi adik-adik semua ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Kok bisa sih Kak? Orang orang lihat di TV-TV yang tentang hewan, ada kok burung itu mangsa ikan, ada kok ikan juga mangsa ikan, ada juga ikan yang ganas banget. Ya, tapi adik-adik kita harus juga ingat bahwa itu juga ciptaan Tuhan ya. Burung-burung di udara itu ciptaan Tuhan. Ikan-ikan di dalam air itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya itu adalah baik adanya. Nah, jadi adik-adik kalau misalnya ada yang punya kenalan, entah temennya papa, mama atau kenalannya abang atau terserah, ada orang yang berburu burung sembarangan, berburu hewan-hewan yang di dalam air, padahal itu harus dijaga sama pemerintah. Adik-adik harus kasih tahu bahwa itu adalah ciptaan Tuhan, oke? Tidak boleh dirusak, bener banget. Jadi adik-adik kita harus mengerti bahwa setiap apapun yang Tuhan ciptakan itu baik adanya adik-adik ya. Jadi langit-langit itu supaya tidak kosong dihiasi sama burung-burung yang terbang. Ya kan? Di laut juga biar tidak kosong itu ada ikan-ikannya. Supaya juga apa? Supaya kita bisa makan ikan juga kan? Ayo di sini. Masa di sini nggak ada yang makan ikan? Makan ikan semua kan? Nah, benar banget. Jadi apa yang Tuhan ciptakan itu adalah baik adik-adik. Nah, Tuhan ciptakan segala jenis burung yang melintasi cakrawala dan sejenis ikan yang hidup di air. Tuhan berfirman dan menciptakan ikan-ikan di laut, ya, ikan kecil, ikan besar. Tuhan juga berfirman dan menciptakan burung-burung di udara. Ada burung apa aja? Kalau yang di udara, masa burung emprit loh. yang lain apa? Contohnya burung raja wali, burung gereja, burung merpati, lambang Roh Kudus ya. Burung itu mempunyai sayap sehingga mereka bisa terbang di udara. Nah, adik-adik itulah hari ke-5. Nah, selanjutnya adik-adik dikatakan pada hari ke-6 Tuhan juga menciptakan hewan-hewan. Hewan-hewan apa? Ayo pada hari yang ke-6. Kakak hitung 1, 2, 3 ya, oke? 1, 2, 3. Hewan apa? Hewan di darat dan binatang melata. Bener banget, jagoan semuanya. Mantap. Jadi Tuhan memang menciptakan binatang liar, hewan ternak, binatang melata itu pada hari yang ke-6. Jadi hewan-hewan yang tinggal di daratan adik-adik. Hewan liar itu apa aja? Ayo kakak mau tanya, hewan liar itu apa aja? Singa bener banget. Harimau bener banget. Macan tutul bener banget. Beruang bener banget. Ya kan, jerapah, kudanil, gorila, monyet.
Apapun semua yang tinggal di hutan itu binatang liar. Nah, ada juga binatang ternak. Ayo, binatang ternak itu contohnya apa aja? Ayo yang sudah sekolah, ayo. Jo, binatang ternak apa aja? Sapi, bener. Kambing, terus habis itu apa lagi? Domba ya, dan juga binatang melata. Apa aja binatang melata? Binatang melata itu kayak ular. Ayo di sini siapa yang takut ular? Kakak juga takut ular ya. Tetapi kita harus ingat bahwa itu semua diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyiksa ataupun membunuh hewan adik-adik. Karena apa? Karena itu ciptaan Tuhan, nggak boleh. Bahkan anjing yang adik-adik punya di rumah, ya kan, hewan-hewan peliharaan kayak anjing, kucing, hamster, burung juga kadang-kadang dipelihara. Ayo, siapa papa mamanya yang pelihara burung? Nah kan, itu juga tidak boleh disiksa. Kalau anjingnya lagi nggak ngapa-ngapain, ya nggak boleh dipukul. Kalau kucingnya lagi diem tidur, nggak boleh dipukul, nggak boleh dijahilin. Kalau burungnya lagi berkicau, ya udah biarin aja, jangan dilempar sama batu. Ayo, siapa yang lempar batu kalau burungnya lagi nyanyi-nyanyi? Kan? Ya, jadi tidak boleh ya adik-adik, tetap kita harus menghargai setiap ciptaan Tuhan ya. Nah, adik-adik, ada salah satu firman yang sangat bagus ya menurut kakak ya. Itu terdapat di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-24. Sebentar kakak carikan. Ya, atau adik-adik juga bisa melihat di Alkitab adik masing-masing ya. Di Matius 6 ayatnya yang ke-26. Maaf ya adik-adik ya, Matius 6 ayatnya yang ke-26. Lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menanam, tidak menuai dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu yang di surga memelihara mereka. Bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung? Nah, jadi adik-adik, walaupun hewan-hewan ini itu nggak kerja kayak papa mamanya kalian, nggak cari usaha kayak papa mamanya kalian, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Tapi mereka apa? Diberkati oleh Tuhan. Nah demikian juga kita. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi adik-adik, apalagi keluarga adik-adik yang di rumah, amin. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Nah, kesimpulannya adik-adik pada hari ini, Tuhan berfirman segala jenis ikan, burung, hewan atau binatang yang diciptakannya semuanya itu adalah baik adanya. Dan haruslah kita menjaga dan mengasihi setiap hewan-hewan yang ada. Jangan disakiti, jangan disiksa, oke? Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang mencintai ciptaan Tuhan. Katakan amin. Amin, mantap semuanya. Anak-anak punya hewan dipeliharaan bukan ya? Pasti punya hewan peliharaan kan ya kan? Nah jadi kalau punya hewan peliharaan kita harus menjaga, merawat dan mengasihi, oke? Oke, puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kakak berharap semuanya diberkati oleh firman Tuhan dan semakin menghargai apa yang Tuhan ciptakan di sekeliling kita. Oke deh adik-adik, terima kasih untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk beribadah di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo siapa yang masih ingat firman Tuhan tadi? Ya kakak harap semuanya bukan hanya mendengar, mengingat tetapi melakukan. Oke semuanya bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita. Kita menyanyikan pujian Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik,
Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oke adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oke adik-adik, kita memiliki Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kita. Bapa yang begitu menyayangi kehidupan kita. Mari kita mau arahkan hati kita kepada Bapa kita yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kembali kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami mau akhiri ibadah kami, biarlah Tuhan terus tolong kehidupan kami, untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Berkati adik-adik P-Kids dimanapun mereka berada, dalam setiap sekolah mereka, Tuhan yang terus memberkati, berikan hikmat, kepintaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik,
kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita untuk berpisah dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.